Halo guys, selamat datang di channel aku lagi. Hari ini aku bakal review 2 buku. Kelihatan gak sih? Pasti kelihatan ya. Harusnya kelihatan. 2 buku amazing menurut aku. Yap, ini bukunya. Kelihatan gak sih? Nanti aku taruh di sini, di mana aja ya. Jadi 2 buku ini adalah keluaran dari Rahasia Gadis. Kalau kalian punya Instagram, kalian bisa ketik di situ, cari search, itu ada yang namanya akun Rahasia Gadis. Jadi 2 buku ini keluaran pertamanya, covernya kayak gini, ini keluaran keduanya. Gitu. Kebetulan aku punya dua-duanya dan aku mau review buat kalian yang kebingungan dan pengen tahu apa sih isi buku ini gitu. Ini adalah 2 buku yang diperuntukkan, yang khusus gitu menurut aku buat cewek-cewek remaja atau dewasa muda yang belum mengenal jati diri banget gitu. Menurut aku ya bukunya ini. Untuk buku pertamanya sendiri di sini tuh colorful. Kalau kalian udah pernah lihat ya. Jadi lebih mengulas, buku pertama ini lebih mengulas yang namanya kepercayaan diri. Kayak kalian diajak untuk melakukan berpikir positif, melakukan sesuatu positif dan menyingkirkan hal-hal negatif yang selama ini mungkin ada di sekitar kalian gitu. Jadi contohnya kayak apa sih namanya? Ada kata-kata yang bagus juga di sini tentang life is unfair. So what gitu. Jadi aku bacain sedikit ya. Ini ada di halaman 58. Di sini ada satu halaman ini kutipannya kayak gini. Banyak orang hidup enak tanpa perlu bersusah payah. Banyak orang yang lebih sukses darimu biarpun kamu sudah banyak berdoa dan berbuat baik. Kenapa sih kamu harus susah? Well, kamu tidak bisa memilih mau dilahirkan di keluarga mana, dengan keadaan seperti apa, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menghadapi kenyataan. Terserah, kamu mau memilih untuk protes atau selalu menyalahkan keadaan, atau berusaha mencari solusi dan bertanggung jawab memperbaiki hidupmu. Semakin cepat kamu bisa menerima kenyataan kalau hidup ini memang tidak adil, semakin mudah bagimu untuk bersabar menghadapi kenyataan dan terus berjuang. Tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. If everyone the same, nobody will have story to tell. Jadi dia itu kayak ngasih tahu bahwa hidup orang itu berbeda-beda gitu. Jadi kenapa kamu harus merasa iri atau unfair, merasa apa ya kasarnya ya, pokoknya merasa ya iri lah gitu loh sama hidup orang lain, padahal hidupmu juga unik gitu. Karena hidup orang tuh berbeda-beda. Kalau misalnya hidup orang itu sama, hidup ini nggak berwarna gitu guys. Intinya seperti itu dia ngasih taunya. Jadi di buku pertama ini banyak kutip-kutipan bagus menurut aku ya, tentang pacar atau tentang kehidupan, bagaimana kamu cara mengatasi berbagai masalah gitu. Walaupun isinya colorful gitu dan tulisannya pendek-pendek, tapi ngena banget menurut aku ya untuk buku pertama ini gitu. Tulisannya nggak padat-padat banget, jadi buat kalian yang mungkin males baca teks doang gitu, ini recommended gitu. Maaf ya kalau salah. Menurut aku ini bagus banget buat kalian yang pengen baca tapi yang ringan-ringan gitu. Gitu. Untuk buku pertama, ini covernya hard ya. Untuk harganya nanti aku taruh di sini ya, biar kalian nggak bingung. Buku ini bisa dibeli di Gramedia pastinya, di online shop juga, mungkin kayak e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia atau Blibli mungkin. Ya entahlah gitu. Tapi menurut aku ini bukunya bagus banget menurut aku ya. Next, buku kedua dari Rahasia Gadis. Di sini berjudul Kunci Jawaban Pertanyaan Tak Terucapkan. Jadi buku ini berbeda sama dari buku pertama. Tentunya ini bukunya nggak colorful ya. Untuk buku kedua ini yang covernya pink, yang buku pertama kan merah.
Tapi di sini kita bakal dapat gratis stiker gitu loh guys. Dikasih gratis stiker gitu. Harga bukunya nanti aku taruh di sini ya. Jadi bukunya ini tuh isinya hampir sama buku pertama. Hampir ya, kenapa aku bilang hampir? Karena ada hal yang berbeda pastinya. Ini lebih mengulas lebih dalam lagi bagaimana cara perempuan menghadapi berbagai masalah yang mungkin ada di masyarakat gitu. Seperti contohnya masalah seks. Kan di sini tuh ada, di sini tuh mengulas masalah etika keluarga, etika seks, etika bermasyarakat kayak gitu. Coba aku Nah, di sini tuh banyak kutipan-kutipan yang menurut aku ngena banget untuk kalian yang remaja maupun dewasa muda gitu. Atau udah nggak muda lagi, ini buku ngena banget gitu. Contohnya nih, di sini ada bab halaman 182. Ada judul ketika aku sudah nggak muda lagi. Nusuk kan? Terus abis itu di bab ini tuh ada beberapa hal yang akan kamu alami ketika kamu mulai tua. Jadi dia jelasin apa aja nih yang bakal kita alami waktu tua gitu. Yang pertama, secantik apapun kamu ketika muda, kecantikan fisik itu akan memudar ketika kamu mulai menginjak usia 30. That's right. Kecuali kamu vegan dan rajin memakai skincare. Yuh. Semakin cepat kamu bisa menerima kenyataan, semakin baik. Banyak perempuan yang menolak tua dan malah jadi seperti Tante Girang. Di masyarakat itu banyak banget. Jangan salah guys. Mungkin di sekitar kamu ada. Mungkin. Ada juga bab tentang bagaimana caranya membahagiakan orang tua. Ini cita-cita banget nih. Jadi di bab ini gimana caranya membahagiakan orang tua. Di sini diulas juga gitu. Cara membahagiakan orang tua menurut versi buku ini adalah seperti langkah-langkah seperti perilaku yang harus ditunjukkan gitu. Misalnya simple tapi nggak banyak dilakukan oleh orang, nggak banyak sadar gitu. Misalnya dahulukan orang tuamu dulu, baru teman-temanmu. Terus berikan hadiah kejutan, belikan makanan kesukaan mereka. Ceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu, jujurlah kepada orang tua, sisihkan sebagian dari penghasilan, doakan mereka setiap hari. Simpel kan? Bagi yang bingung gimana cara membahagiakan orang tua, silakan baca buku ini guys. Terus di sini juga mengulas pacar, terus cara move on kayak gimana, terus menghadapi dunia pokoknya buku ini. Terus abis itu misalnya hamil di luar nikah tuh kayak gimana, pokoknya lebih mendalam sih buku ini. Lebih dalam, lebih oke gitu ngena. Tapi sayangnya di sini bukunya teks ya. Jadi dikit gambarnya dibandingkan buku yang pertama. Buku yang pertama lebih banyak gambar, lebih warna-warni lah. Jadi kalau kalian nggak suka baca teks doang, mungkin akan bosen sih. Tapi poin-poinnya ngena banget sih yang di buku ini daripada buku yang pertama. Gitu. Karena diulasnya lebih dalam yang ini. Create review buku. Menurut aku ini bukunya bagus banget. Buat kalian yang remaja, dewasa muda maupun udah punya anak mungkin. Ya umur 30 lah, dari 17 sampai 30 atau dari 15 sampai 30. Semua wanita wajib punya bukan enggak. Jadi buat kalian yang lagi mencari jati diri, yang bingung dan bertanya-tanya tentang yang namanya gimana sih cara menghadapi dunia gitu. Dari sisi pandang wanita, ya ini bukunya salah satu dari jawabannya, mungkin ada jawabannya. Jadi dua buku ini bagusan yang mana gitu. Aku orangnya simple, jadi nggak suka yang namanya bertele-tele, jadi aku lebih suka ini. Jadi aku lebih suka baca buku yang ini, simple tapi ngena gitu. Tapi memang kalau misalnya aku pengen ulasannya lebih dalam, ya aku baca yang ini gitu. Jadi kalau kalian lebih suka yang mendalam, lebih bagus beli buku yang kedua. Reviewnya menurut aku diulasnya lebih dalam gitu. Tentang masyarakatnya. Kalau di sini tuh kayak motivasi, kata-kata pembangkit semangat gitu. Jadi lebih meng-up hal-hal positif dalam diri gitu. Jadi lagi masa-masa down banget, mungkin dikucilkan, diintimidasi, dibully gara-gara tubuh gak bagus. Atau
Ya masalah-masalah simple cewek pada umumnya atau kehidupan umum pada umumnya, ya ini buku bagus buat up semangat positif lebih tinggi gitu. Tapi untuk menggali lebih dalam, tentu buku yang ini. Makanya aku beli 2 pastinya. Karena dua-duanya menurut aku berguna ya. Gitu guys. Oke, sekian dulu review aku hari ini. Semoga kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata, kalimat, sikap, maupun perbuatan. Tadi itu adalah review menurut aku ya, pandangan aku. Nggak tahu kalian kayak gimana. Semoga kalian suka bukunya kalau kalian sudah beli gitu kan ya. Semoga berguna juga review hari ini. Dan terima kasih. Bye-bye.